What up guys, balik lagi di Emperor. Jadi setelah 2 minggu nggak ada konten Emperor, dan hari ini gue bakal nemenin kalian di malam Jumat kalian ya. Karena ya itu mungkin banyak yang bertanya kayak kenapa kemarin gak ada, kenapa sering bolong. Gue merasa kayak untuk konten Emperor ini, konten horor ini paling pas emang 2 minggu sekali sih. Karena emang dikitnya video juga yang kalian tekin, dan karena konten horor juga nggak bisa maksa juga ya untuk kita bisa sering-sering lihat dan banyak gitu ngeliatinnya ya. Jadi ya mungkin 2 minggu sekali itu adalah waktu yang pas lah menurut gua. Oke, kalau gitu sekali lagi makasih banyak yang udah ngetekin ya. Dan buat kalian semua yang mau ngetekin video juga, kalian langsung aja ke TikTok khusus Emperor, yaitu TikTok_Emperor seperti kalian lihat di layar ini ya pokoknya. Oke, kita langsung masuk aja ke video, let's go. Pertama dari 89tv.official. Astagfirullah, lihat ini woi, itu masih ada orang nekat vlog sendiri. Ini di mana ini? Oh, ini di Stadion Kanjuruhan kan? Orang mana orang? Ini ketangkap kamera gitu. Oke, lingkaran merah. Mana orangnya? Lah, habis. Mana orangnya woi? Iya, ada orang lah, ini yang ngerekam orang. Ya bener sih ini orang yang ngerekam orang. Udahlah, biarkan mereka tenang di alam sana. Ya sih. Cuma gue nggak tahu ya, apakah emang akses masuk ke stadion ini kan setelah kejadian berarti kan. Apakah emang segampang itu, atau kayak dia ini adalah orang-orang yang emang ngurusin stadion juga? Cuma gue nggak tahu karena gue nggak pernah ke stadion juga ya. Mungkin kalau hari biasa apakah orang asing boleh masuk, tapi harusnya bakal ada larangan ya, apalagi habis kejadian kayak gini gitu loh. Yang aduh, sumpah sih gue bayanginnya tuh masih gak kebayang ya betapa nyeseknya gitu loh. Dan negara kita pun terutama di sepak bolanya itu terkenal sampai di dunia guys. Tapi apa ya, terkenalnya bukan karena prestasi, tapi karena ya tragedi ini, kejadian ini. Sedih lah gitu loh. Karena setiap negara itu pasti pengen terkenalnya kan karena prestasinya pastikan. Next dari Kampung 1922. Kalian dengar mereka masih, oh ini masih yang Stadion Kanjuruhan ya. Kalian dengar? Iya ya, kayak kok kayak gue masih, ini gue pakai headphone, gue full volume, gue gedein volumenya, ini volumenya juga udah max. Kayak masih ada apa ya? Ada gemuruh-gemuruh, yel-yel gitu loh. Kayak misalnya kalian nonton bola itu kan pasti beramai banget ya, nonton yang bersuara teriak yel-yel. Nah kalau kalian pakai itu kayak masih ada sih. Gak tahu ini atau apa emang sugesti atau emang kayak ada efek angin atau apa ya di sana ya. Coba kita baca komennya. Iya, kayak lagi yel-yel tuh, yang like-nya sampai 136.000. Iya kan, berarti bukan kuping gua doang yang salah. Kayak suara hey sampai jumpa di lain hari gitu cuy. Masih ada suara yel-yel mereka jelas banget. Iya ya. Gak tahu ya, apakah emang di stadion itu kan maksudnya kalau suara biasalah, kalian kalau misalnya nonton konser atau kalian pergi ke suatu tempat ya, biasanya tuh kalau udah closingan, udah keluar semua itu tuh kayak emang masih ada suara gemah-gemahnya gitu loh. Gak tahu emang pantulan-pantulan suaranya atau apa. Cuma kayaknya kalau misalnya ini mungkin ada faktor lain juga lah ya, karena angin atau apa. Cuma aduh, pasti merinding sih ke sana sih. Karena ya ini kejadian terbesar ya kayaknya di Indonesia ya. Dan turut berduka cita lah ya buat semua keluarga yang tinggalkan. Gue juga udah kemarin sempat bilang di Impatient, semoga hal ini tuh tidak kejadian lagi. Karena ya entah itu di sepak bola, entah itu di event-event lain kayak konser. Karena konser-konser gitu kan juga beresiko guys ya, kalau terlalu rame, over capacity. Terus juga kayak event e-sports, itu sih yang gue takutin. Semoga lah ya kalian semua para fans e-sports jangan sampai kejadian hal kayak gini lah. Hindari. Rekaman CCTV kehidupan jin di alam manusia. Bede. Apa ini? Kehidupan jin di alam manusia. Oke. Anjir, kok jauh banget didorongnya.
Kalau angin sih mungkin kayaknya nggak akan Anjir. Wah hebat sih lu masih nggak bangun. Wah itu orang hebat sih masih nggak bangun guys. Hah? Itu kalau angin kan pasti dorongnya ke belakang doang, terus gak mungkin maju lagi kan, terus belok lagi bangke. Sumpah. Wah, ini nggak mungkin editan sih. Aduh, kegedean. Bangun woi. Lah, masih bisa nyantai. Oh, panik. Dia panik. Wah, bangke coy. Gila. Ini kalau misalnya, gue percaya aja sih hal ini kejadian ya. Karena kan CCTV dan kalau emang auranya maksudnya di rumah itu kuat banget, itu ya pasti bisa sampai ngegangguin kayak gitu kan. Karena kejadian-kejadian kayak gini tuh sebenarnya digangguin gini tuh udah bukan merupakan hal yang aneh ya. Oke. Oh, dia manggil suaminya. Suaminya atau kakaknya atau apalah pokoknya ya. Masih tahu kayak ini gue tadi lagi tidur tiba-tiba dia angkat anjir. Oh, udah balik lu banyakan ngigo tuh, lu banyakan main Mobile Legend lu kan. Suruh balik terus. Oh, gantian suaminya yang tidur. Enggak, lagian kenapa? Kenapa lu gak tidur di dalam kamar sih? Kenapa harus tidur di ruang tamu? Itu pertanyaannya. Bukannya tidur barengan di kamar malah gantian kayak ngeronda anjir. Ini panahnya dari tadi di sini mulu ya, nggak ganti-ganti ya. Punya apa tuh? Itu punya apa tadi? Oke. Hah? Itu rambut apa, Cok? Hah? Wah. Itu kayaknya gak mungkin istrinya deh. Apa istrinya ya? Soalnya istrinya kan udah ke kamar kan mungkin kan. Tapi kayak rambutnya itu terlalu berantakan sih. Kayak istrinya tadi gak seberantakan itu deh. Oke. Masih tidak terjadi apa-apa dari tadi. Ini malah dia kayak nyenyak banget tidurnya si Mamang. Mamang bewok kayak enak banget tuh tidurnya sampai ngangkang-ngangkang gitu. Itu di jendela apa? Anjir. Hah? Apaan sih? Itu di jendela apaan? Oh my god. Itu orang tukang paket. Hah? Maling kali itu. Wah. Tangannya gerak sendiri. Nah itu digerakin sih. Itu biasanya kalau kayak gitu tuh dijailin guys. Oi. Apa sih? Tuh. Bangke. Buat kalian yang tinggal di rumah sendiri ya, gak usah tidur di ruang tamu, cok. Di kamar aja udah kunci pintunya. Masih tidak terjadi apa-apa. Naik lagi. Wah, diangkat lagi. Wah, panik. Bangke. Oke, kayaknya dia masih manggil bininya ya kayaknya. Manggil adiknya, bininya atau mamanya enggak tahu lah ya. Pokoknya cewek tadi ya. Oke. Anjir, bawa golok. Oi, itu kan lu digangguin. Dia bawa golok atau kayu itu? Oh, kayu. Wah, ini real sih guys harusnya. Nggak mungkin sih. Ini nggak mungkin dia mau ngeprank kalau misalnya mau settingan, mau bikin kayak gimana settingannya coy. Itu diangkat masalahnya kasurnya. Si sofanya itu. Dia keluar. Tidak ada apa-apa, Bung. Itu dia masih ada orang nggak? Nggak ada sih.
Goblok. Wah. Masuk dong. Tadi pintunya gak dikunci kan? Masuk dong orangnya dong. Oh udah abis ya ampun. Sumpah kita kayak berasa lagi nonton film bangke. Hah, bisa ya kejadian sampai kayak gini. Gue gak pernah sih untungnya. Diganggu-gangguin kayak berasa dipegang-pegang itu pernah. Cuma sampai digangguin kayak kasur diangkat kayak gini, ini terlalu brutal sih menurut gue. Gila. Dari ini Instagram Arema Design. Ini di depan pintu stadionnya ya. Aduh. Sedih banget sih. Semoga diberikan kesabaran lah pokoknya terus untuk semua keluarga yang ditinggalkan. Oke. Itu apaan depan pintu? Khususon nawa-nawa. Itu artinya apa guys ya? Kalian yang tahu komen di bawah dong. Usut tuntas. Gue setuju sih usut tuntas sih. Gila. Selamat jalan saudaraku. Coba kita lihat komennya ya. Ada cewek ngintip. Oh ini ya yang pas di ini berarti bener kayak ada sosok apa gitu. Teman aku selalu maksa untuk datang ke stadion Kanjuruhan, tapi hati belum siap. Cuma yang sedih sih. Dan apa ya, kalau misalnya bahas horor atau gimananya, setiap tempat itu pasti ada ceritanya sendiri-sendiri ya. Tempat yang mungkin gak ada ceritanya aja bisa horor kan. Tapi ya kita panjatkan doa aja lah guys, doa yang terbaik aja buat mereka semua. Semoga bisa tenang di sana dan semua keluarga korban sih. Karena gue mikirin kayak aduh, entah itu ibu, entah itu istri, entah itu bapak, pasti sampai detik ini pun menurut gue mereka belum bisa tidur nyenyak sih. Belum bisa tidur nyenyak, pasti masih kepikiran, masih trauma itu ya. Dari official Radar Sukabumi, mistis di laundry yang suka lembur, awas ditemenin. Ini di tempat laundry ya, oke. Itu si mbaknya lagi mau nyetrika itu dia. Oke, sejauh ini masih aman aja, nggak ada kejadian apa-apa. Normal, masih normal ya. Cabut sih. Kiss spray. Malah iklan bangke. Aduh, gue udah panik banget. Gue pikir apa? Gue pikir videonya cuma sampai di sana, sampai si mbaknya pergi. Kampret. Emang kampret. Aduh. Wah ini, gue gak tahu ya, ini kalian kayaknya nonton ya pakai speaker gede, pakai misalnya earphone, headphone gede, itu pasti kaget sih. Aduh, sumpah. Jantung gue langsung ada kedegduk ser, lemes kaki gue bangke. Dari Mr. List Paranormal, how did she disappear like that? Kok bisa, gimana caranya dia bisa hilang kayak gitu? Dia ini siapa? Dia ini cewek ya? Oke. Oh ini kayak mainan masak-masakan gitu. Terus oh itu cewek, anak kecil. Lah, hilang Wak. Hah? Bentar ya, kita nonton sekali lagi. Karena itu dia kayak bisa aja transisi, bisa masking. Dalam bahasa editing itu ada masking ya. Kita lihat sekali lagi, itu mukanya. Nah dia tuh nempelin di pagar ini.
Aduh kok smooth banget. Gak tau ya, ini positive thinking aja, itu editing bisa aja transisi. Walaupun kalau masking kayaknya nggak mungkin sih, karena ini burik ya kameranya ya. Transisi tapi bisa transisi. Aduh. Radar Bandung, heboh penampakan Mbak Kunti di atas pagar. Oh ini tempat cuci mobil atau pom bensin ya? Anjir. Wah. Itu jelas sih. Kayaknya nggak mungkin. Wah ini jelas sih guys. Dan nggak mungkin editan gak sih kayaknya. Aduh. Tuh. Nih, dah. Itu pas banget pas di slide keluar jelas. Cuma kalau kayak tempat-tempat umum di tempat luar gitu ya, kalau misalnya kita lagi sering-sering videoin, kayaknya emang sering banget sih. Malah menurut gua lebih sering itu ketika lagi ngerekam-rekam di luar gitu kan, sering ketangkepnya kan. Dari Randika Nurmali, kasus kematian paling mengerikan di dunia part 22. Udah banyak banget berarti ya. Oke, kita lihat. Khususnya jatuh saat mengangkat batu yang berat. Hah? Oh my god. Ini adalah ilustrasi ya. Kalau kejadian aslinya gue gak kebayang. Buat kalian yang hobi ngangkat batu berat, udah guys, stop sebelum usus kalian keluar. Aduh. Cuma gak tahu ya, maksudnya kayak detailnya kayak gimana. Kita gak bisa percaya 100% juga apakah faktor dia ngangkat gitu kan, apakah dia terlalu ngeden. Tapi kayaknya ini gue gak percaya 100% sih. Kayaknya gak segampang itu deh. Gimana kabar para binaragawan, para yang ngangkat-ngangkat besi gitu kan. Itu angkatnya udah sampai ratusan kilo gitu loh. Kayaknya batu gak sampai gimana banget. Gimana itu ginjal, usus semuanya keluar gitu. Dari seremnya, sedang asik mancing, pria ini kaget karena tiba-tiba muncul penampakan seperti kuntilanak di siang hari. Tuh kan lagi-lagi ketangkep kuntilanak kan. Wah apalagi ini di hutan bos. Wah kelihatan itu tuh. Lagi mancing tuh dia tuh. Gusti. Ya Allah. Astagfirullah. Tapi semakin di zoom kayak kain doang ya, kayak kain nyangkut ya. Atau beneran? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tenan pora parane jedul to. Coba panggil bang. Wis arep bali weh, wis ora sampean teng kene. Aduh gua gak ngerti maksud cowok. Ganggu Mbah. Teng kene Mbah. Panggil nih Mbah. Aduh, kita coba lihat komennya guys. Pakai Samsung S22 malah nyuruh pakai Samsung. Biar zoomnya bagus. Makanya aku nggak berani mancing sendiri, takutnya gitu. Ya kalau mancing di hutan, apalagi tempat hutan kayak gini sepi banget tuh pasti. Ya ada aja lah ya, serem lah pasti ya. Pantes nggak dapet ikannya. Aduh, percaya sungai sepi banyak pohon bambu, hawanya dingin banyak hantunya. Ya kalau di hutan mah menurut gua hal yang wajar. Maksudnya kayak nggak terlalu gimana lah ya kalau misalnya ada kejadian-kejadian kayak gitu ya. Dari Satpam Horor, wanita ini sing merekam burung di teras rumahnya tapi malah merekam sosok ini. Sosok apa? Anjir. Wah itu jelas banget sih muka orang. Dia panik. Apalagi masih bocil bang. Kayak ini bukan wanita, ini bocil. Kayaknya ya dari suara itu masih kayak anak kecil. Anak kecil nggak mungkin sih. Ini nggak tahu ada yang ngeprank dia atau beneran. Tapi kayaknya beneran sih feeling gue sih. Astaga. Gue pernah lihat Kunti sama pocong soalnya rumah dekat kuburan, jadi tengah malam sering dengar keluar suara nangis. Iya sih, tapi itu udah terbiasa karena saya bohong. Goblok. Goblok lu Asenlin. Ini real kalau menurut gue, soalnya dulu gue pernah ketemu tidak pas di kandang ayam engkong gue deket bat. Iya sih. Coba ya itulah ya. Kalau misalnya kita kayak pakai kamera ngerekam sesuatu, itu tuh emang pasti kalau lagi apes tuh bisa aja gitu loh. Cuma nggak tahu kalau zaman sekarang itu entah itu dianggapnya apes atau justru kayak orang merasa gue punya konten nih, gue seneng nih. Gitu beda zaman sekarang ya. Dari Mahdi Abang, POV lupa tutup pintu sebelum mau tidur. Iya sih kalau zaman dulu kayak serem banget ya kalau misalnya. Dari Bouts
Sudanko. Oh, ini Stadion Kanjuruhan juga ya. Kengerian di pintu 13, kuburan massal Kengerian dalam di pintu tragedi 13. Kanjuruhan. Jadi kengerian di pintu 13 adalah sebuah kesaksian yang diungkapkan langsung oleh salah seorang penonton tragedi Kanjuruhan, di mana tragedi yang mempertemukan antara Arema FC dan Persebaya yang memakan ratusan korban jiwa. Lantas bagaimana cerita lengkapnya hingga pintu 13 ini disebut-sebut sebagai pintu yang paling banyak memakan korban? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi Oke. Eko adalah seorang penonton pertandingan antara Arema FC dan Persebaya di Stadion Kanjuruhan, menyaksikan langsung pertandingan di sana namun tidak sempat masuk dan memilih untuk menonton di warung kopi yang terdekat dengan pintu 10. Oh, oke. Pada saat peluit akhir dibunyikan, Eko ini mendengar gelegar guncangan dari dalam stadion, namun Eko bertanya-tanya kerusuhan apa yang terjadi sementara di dalam hanya ada satu supporter, yaitu Aremania. Iya, Setelah- ini buat kalian yang belum tahu ya, setelah gue baca-baca, ternyata emang untuk match ini itu fans Persebaya tuh dilarang untuk datang. Ternyata full bener-bener stadion ini karena Arema adalah tuan rumah, isinya tuh cuma Aremania doang. Kemudian Eko berlari ke pintu 10. Nah, di pintu 10 ini sudah banyak orang berdesak-desakan berusaha untuk keluar. Nah, sebagian ada yang berhasil keluar, namun Eko kemudian berlari lagi ke pintu 13 untuk mengecek teriakan-teriakan yang lain. Nah, ketika di pintu 13 ini, Eko mendengar jeritan, tangisan dari anak-anak, dari orang tua, meminta tolong untuk dibukakan pintu 13 karena pintu 13 ini tertutup sangat rapat, sementara di dalam terdapat ratusan orang menunggu untuk dibukakan pintu 13. Dan di dalam lebih parahnya lagi terdapat tembakan gas air mata yang lantas menutup mata-mata orang yang ada di pintu 13. Selanjutnya kemudian Eko ini berlari meminta pertolongan dari aparat untuk dibukakan pintu 13, namun justru Eko malah ingin dipukul oleh aparat yang kemudian dia Sumpah. melakukan hal ini. Eko kemudian berlari lagi ke arah yang lain, meminta pengamanan pertandingan untuk berlari ke pintu 13, namun ketika Gila. berlari ke pintu Ini guys ya, bentar ya. Nih kalian lihat nih, di pintu ini tuh bener-bener ini kan kekunci kan, pasti yang itu sampai desek ini tangganya. Berarti mereka tuh bener-bener dorong. Dan yang paling depan itu yang gua nggak bisa ngebayangin sih, aduh. Apa namanya itu pasti dorong-dorongan, desek-desekan, pasti semuanya yang belakang sampai ke belakang-belakang itu semuanya dorong gitu loh. Dorong biar ya pengen keluar gitu. Dan pintunya sampai kayak gini, dan ini pintunya kelihatan kokoh banget sih. 13, namun ketika berlari ke pintu 13, Eko menemukan orang-orang sudah tergeletak tidak bernyawa. Inilah kengerian Wah. Aduh. Sekali lagi lah, pokoknya doa gua semoga semuanya bisa diberikan ketabahan buat para korban dan buat para keluarga korban ya, dan buat para korban bisa tenang di sana. Aduh, ini crazy. Kenapa ya? Gue masih itulah kenapa harus kasus ini tuh harus dikusut tuntas lah. Kenapa bisa-bisanya kayak pintunya itu nggak dibuka, men? Itu ya masih menjadi tanda tanya besar dan menjadi sebuah misteri banget ya. Ya kita doakan, di samping kita mendoakan keluarga korban, mendoakan korbannya juga, kita doakan semoga ini tragedi ini, kasus ini, semua yang masih menjadi misteri itu bisa terkuak ya, bisa terkuak, dan pihak-pihak yang emang bersalah yang menyebabkan semua ini yang terjadi ini bisa dihukum dengan hukuman yang sesuai lah, hukumannya sesuai. Oke, kalau gitu guys, untuk Emperor hari ini sekian dulu. Thank you banget buat kalian semua yang nge-tag-in gua, dan makasih banyak juga yang selalu mantengin untuk konten ini. Dan ya jangan lupa untuk tagin terus video-video lainnya untuk kita react di minggu-minggu depan lagi. Oke, kalau gitu makasih banyak semua yang nonton dan sampai jumpa di Emperor selanjutnya. See you.